Amerika Serikat ini kayak ngerasa apa ya, kayak khawatir karena mereka tahu nih si Jerman ini lagi ngembangin sebuah bom atau nuklir gitu yang mana itu bisa apa ya, sebagai senjata pemusnah massal yang destruction itu lumayan besar. Jadi Amerika Serikat tuh ya seperti biasa tidak akan mau kalah dan akan selalu ingin menjadi pertama gitu. Kalau kita mau belajar tentang sejarah sebenarnya boleh-boleh aja lewat film untuk mendapat gambaran secara luas, tapi untuk ya beberapa nilai-nilai tertentu mungkin kalian nggak perlu terlalu menjadikan film itu sebagai rujukan utama karena benar juga biasanya sejarah itu dicetak oleh para pemenang. Hai Interpelagis, kembali lagi di podcast Interpelago, Eklekeli Globally dengan gue Anggita Sabila yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas film Oppenheimer dalam kacamata hubungan internasional. Karena kalau yang kita tahu Oppenheimer ini kan filmnya tuh kayak tentang bom atom gitu kan, fisika banget gitu. Nah ternyata guys, dalam film tersebut kita bisa melihat banyak kacamata nih, salah satunya dalam kacamata hubungan internasional. Kali ini aku nggak sendiri dalam membahasnya karena kita sudah kedatangan speaker keren kita, yaitu Kak Kintan Nazafira. Halo Kak Kintan. Halo Anggita. Halo, Kak Kintan, gimana kabarnya Kak Kintan? So great. Yang kita gimana? Alhamdulillah aku baik Kak, gitu. Tambah baik karena ngeliat Kak Kintan nih di podcast kali ini, asik. Nih teman-teman, Kak Kintan ini merupakan mahasiswi hubungan internasional angkatan 20 dan aku lihat nih Kak Kintan tuh lagi banyak banget kesibukannya di semester akhir gitu ya Kak. Nah boleh mungkin bisa dikasih tahu nih Kak, kesibukannya apa sih sekarang ini? Oke, sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget ya, karena juga nggak harus di semester akhir. Teman-teman Interpelago di sini juga pasti pada sibuk dan tentunya juga punya cara yang seru. Kalau aku, karena di semester 8, dan ini insya Allah semester terakhir ya guys, doain. Aku sih lagi sibuk untuk kayak nyusun-nyusun penelitian akhir sambil menikmati kesenggangan juga karena udah gak ada mata kuliah, dan sambil magang juga di Kementerian Luar Negeri. Tuh. Itu aja sih kayak kesibukan aku. Oh sama mungkin ada organisasi juga sambil ngisi-ngisi kekosongan. Wih mantep banget teman-teman, kayak udah magang, ngurusin organisasi juga, ngurusin skripsian juga, jadi kayak semangat Kak Kintan. Kita doain semoga diberikan kelancaran dan juga bisa lulus tepat waktu gitu ya Kak Kintan. Amin. Nah, tadi kan aku udah spill sedikit kita bakal ngebahas apa gitu kan. Kita bakal nih ngebahas film yang sempat booming tahun 2023, tepatnya tanggal 19 Juli gitu ya, tayang di Indonesia, yaitu film Oppenheimer. Nah, dari Kak Kintan sendiri tuh sebelumnya udah pernah nonton belum sih film ini gitu? Udah, pas itu aku nonton di bioskop banget. Aku langsung tertarik karena dari lihat trailernya juga udah kayak kayaknya menarik ini, soalnya juga latar HI banget gitu, lagi Perang Dunia 2, jadi kayak nggak mungkin aku nggak nonton gitu. Jadi itu pas masih awal-awal rilis banget akhirnya aku nonton, karena kalau kelamaan takut dapet spoiler kan, jadi langsung nonton. Kalau kita sendiri gimana? Udah nonton filmnya? Aku udah nonton, awalnya tuh aku nggak terlalu tertarik gitu Kak, tapi diajak gitu kan. Nah soalnya aku mikir aduh fisika banget kan, gue kayak nggak terlalu suka, nggak terlalu suka ya, maksudnya nggak terlalu paham gitu tentang fisika gitu. Ternyata pada saat nonton, kok HI-nya berasa juga ya gitu pas nonton itu gitu. Kalau Kak Kintan sendiri gimana pada saat nonton itu, ngerasa gimana gitu pada saat nonton film Oppenheimer gitu kan, 3 jam ya kan nonton itu? Ya, itu lama banget sih dan pusing juga, tapi lebih pusing kayak bagian fisika-fisika aja itu aku banyak yang agak sedikit off sebenarnya, kayak tadi tuh apa namanya, aneh-aneh gitu yang gak sering kita denger. Tapi di lain sisi juga untuk timeline-nya, terus perkembangan alurnya dan segala macam, terus dari karakternya juga keren-keren banget sih. Terus juga pertamanya Thomas Shelby kan, pokoknya yang dulu pernah main Thomas Shelby jadi aku juga udah familiar gitu. Kasih Kak Kintan. Nah, yang bikin menarik dari film ini tuh ternyata adalah
kita tuh bisa melihat dan juga dibawa gitu ya sama produsernya gitu kan, sama film ini. Kayak bahwasanya tuh kita tuh nggak cuma melihat dalam sisi kacamata nih proses pembuatan atomnya, tapi kita bisa melihat sisi lain dari si Oppenheimer ini gitu kan. Dan kita juga bisa lihat bahwasanya oh ternyata alasan kenapa mereka bikin bom atom itu kan karena awalnya tuh ketakutan kayak ngerasa security dilemanya Amerika gitu kan, yang mana tuh dia tuh melihat bahwasanya nih Jerman udah persiapan nih membuat bom atom gitu kan ya kan. Nah akhirnya Amerika akhirnya membuat Project Manhattan Project gitu kan, yang akhirnya menimbulkan dan menciptakan bom atom gitu yang bisa bilang itu cukup menghentikan ya Perang Dunia Kedua gitu kan, dengan dijatuhinya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah kalau menurut Kak Kintan ini bagaimana Kak soal reaksi Amerika terhadap kayak masih perkiraan nih kalau Jerman itu kira-kira mau bikin project bom atom kayak gitu Kak? Mungkin penjelasan sedikit singkat kali ya. Tadi sebenarnya udah lumayan banyak juga diceritain sama Anggita tentang rangkuman filmnya dikit gitu, spill dikit. Mungkin teman-teman yang belum nonton filmnya sebelum nonton podcast ini mending nonton dulu gitu ya, biar takutnya ada orang yang gak suka di spill gitu. Ntar abis nonton baru balik lagi ke podcast ini. Betul. Jadi, betul. Jadi peran utamanya di sini kan ada namanya Julius Robert Oppenheimer. Jadi Oppenheimer itu diambil dari nama peran utamanya ini, di mana dia itu di situ pekerjaan itu sebagai fisikawan. Nah, tapi dari sejarah sebelum dia jadi fisikawan, dia itu pernah belajar di Jerman kan. Nah, pas dia belajar di Jerman tentang fisika ini, nah kebetulan saat itu Jerman juga negaranya memang lagi proses pembuatan kayak bom atom juga gitu. Itu tuh mereka mengkaji teori namanya mekanika kuantum. Pokoknya itu doang yang aku tahu. Selebihnya aku nggak ngerti lah fisika-fisika itu. Kita lebih ngomongin HI-nya aja kali ya di sini. Ya intinya itu tuh pas filmnya itu sebenarnya range timeline itu lumayan luas karena dari si Oppenheimer masih muda sampai ya jenjang karir seterusnya. Tapi tuh poin-poin utamanya itu ada di zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Juga sih itu yang serunya, dan itu kita ngelihat bagaimana persaingan antara Amerika Serikat dan Jerman yang saat itu menjadi oposisi dalam Perang Dunia Kedua. Nah terus Perang Dunia ini, film ini juga mengingatkan kita sama teori-teori hubungan internasional yang kita belajar di kelas ya sih, khususnya tuh teori realisme. Betul. Yang kita ingat. Betul. Nah, itu juga tadi yang kita bilang ada yang namanya security dilemma. Itu bener banget karena saat itu Amerika Serikat ini kayak ngerasa bukan ketakutan, kayak khawatir karena mereka tahu nih si Jerman ini lagi ngembangin sebuah bom atau nuklir gitu, yang mana itu bisa sebagai senjata pemusnah massal yang destruction itu lumayan besar. Jadi kalau misalnya itu dikembangkan tapi Amerika Serikat diem aja kan mereka jadi kayak aduh kayaknya gue mau kalah. Jadi Amerika Serikat tuh ya seperti biasa tidak akan mau kalah dan akan selalu ingin menjadi pertama gitu. Jadi di situ, nah kebetulan si Oppenheimer ini kita panggil Robert aja kali ya, Oppenheimer kepanjangan. Jadi si Robert ini awalnya yang belajar dari Jerman, mengkaji segala macam. Tapi kan aslinya dia ini orang Amerika kan. Nah pas dia pulang ke Amerika, akhirnya dia tuh sama pemerintahan AS dipercaya untuk bikin sebuah project yang tadi kita anggit juga namanya Project Manhattan. Di situ tujuannya itu untuk mengkaji atau meneliti sampai akhirnya mereka bisa memproduksi sebuah senjata massal, yaitu bom atom itu. Ya pokoknya yang reaksi-reaksi tersebutnya aku nggak begitu ngerti gitu. Nah serunya di sini, jadi selain kita cuma ngebahas tentang perang terus kayak security dilemma, tapi seperti film ini juga kita digambarkan dengan situasi kerjasama internasional, khususnya itu dalam pengembangan teknologi si bom nuklir ini, bom atom atau bom nuklir ya kita enaknya ngomongnya gitu deh. Nah terus selain ada kerjasama internasional, terus kita juga ngebahas tentang ada banyak teori realisme yang digambarkan saat Perang Dunia Kedua itu. Di sini juga kita digambarkan lagi tentang namanya proliferasi senjata nuklir. Jadi di mana nuklir ini nggak cuma di Jerman dan di AS aja, ternyata yang saat itu juga negara Rusia juga ikut mengembangkan senjata nuklir itu gitu. Terus kita juga dilihatkan bagaimana kebijakan luar negeri khususnya dari kacamata Amerika Serikat ya dalam merespon
nuklir Jerman saat itu. Saat itu kalau nggak salah siapa nama presidennya ya? Aku agak lupa. Presidennya tuh Harry S. Truman. Saat itu tuh dia yang mempercayakan itu ke Oppenheimer. Terus juga dari situ kita belajar tadi ada senjata pemusnah massal. Terus kita juga dilihatkan dengan kebijakan luar negeri, terus konflik internasionalnya juga ada, karena itu sangat menggambarkan situasi Perang Dunia Kedua dari kacamata Amerika Serikat, khususnya proyek Manhattan ini. Terus juga kita membahas tentang keamanan internasional, bagaimana Amerika Serikat ini mengkaji aspek strategis, terus keamanan nasional AS yang mana ini menjadi fokus utama dari perfilman ini. Itu sih, ada yang kurang nggak ya? Itu aja mungkin. Oke, nah benar sih Kak. Terus juga kan kita ngelihat pada saat film itu tuh banyak banget kejadian yang dialami sama Oppenheimer itu gitu kan, kayak adanya pengkhianat, ternyata ada mata-mata di balik pada saat project itu gitu kan, ternyata itu kalau nggak salah mata-mata dari Rusia gitu kan yang ikut menjadi tim dalam project Manhattan itu gitu. Nah pas aku lihat film itu, jujur aku ngerasa kayak amazed banget dari istrinya, terus juga dari Oppenheimer-nya, terus juga dia banyak dijebak bahkan di internal sendiri, sampai pada saat dia selesai membuat project itu gitu, berhasil gitu, dia malah kayak disingkirkan gitu kan, dan bahkan kayak perlindungan dia, security dia di sana pun juga dicopot gitu. Itu kan satu hal yang kayak dia udah capek-capek bikin, tiba-tiba digituin hanya karena isu kalau dia tuh komunis kayak gitu kan, padahal kan dia hanya deket aja gitu. Nah terus nih Kak, kalau misalnya kita ngelihat situ kan banyak banget yang dilakukan sama Amerika, dan kita juga tahu sendiri bahwasanya tuh Amerika tuh cukup dia menang di itu ya, dia jadi great power gitu kan sekarang ini, yang kita tahu seperti itu kan, di realisme terjadi peperangan dan lain-lain. Nah yang menang itulah yang akan menciptakan sejarah, yang menang itulah yang akhirnya menjadi great power saat ini gitu. Nah kalau misalnya menurut Kak Kinta nih, apakah film Oppenheimer ini itu termasuk ke dalam bentuk propaganda Amerika Serikat? Karena kan kita tahu nih, Amerika Serikat ini suka melakukan pendekatan gitu kan, soft power-nya gitu dalam mempengaruhi opini publik dunia gitu. Itu kan termasuk realisme tuh Kak, opini publik gitu kan. Nah kalau menurut Kak Kintan itu bagaimana? Oke, jadi bener banget tadi aku mau afirmasi sedikit juga dari Anggita. Kita di film ini juga dilihatkan bagaimana emosi dari Robert Oppenheimer itu sendiri, dari urusan percintaan, terus juga ada pertemanan yang mana dikhianati karena ya kebetulan pacarnya itu juga seorang komunis yang mana itu menjadi musuh Amerika Serikat yang mana berideologi demokrasi liberal kan. Ya. Kapitalisme itu menjadi ya lawannya gitu, sampai akhirnya si Robert ini juga diduga atau kayak dijebak gitu, dibilangin dia tuh juga ikut komunis, padahal dia udah sejauh ini loh kayak berusaha untuk mengikuti apa kata pemerintah, disuruh bikin bom yang bahkan sampai bikin mental dia agak dia jadi merasa guilty banget setelah dilemparkannya itu bom ke Hiroshima sama Nagasaki pas di akhir Perang Dunia Kedua itu, sampai bener juga sampai security-nya dilepas, padahal dia udah banyak berkorban banget buat negaranya. Dan ngomongin tentang propaganda ini juga banyak kaitannya dengan world public opinion atau opini publik dunia gitu. Nah ini tuh world public opinion itu kalau mungkin kita kasih tahu dulu sedikit tentang world public opinion itu, dia semacam kayak pandangan atau keyakinan dan sikap mungkin yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat di dunia gitu. Dan world public opinion ini ternyata juga sangat marak, apalagi sebenarnya ini udah dari zaman dulu, dari cara kebijakan luar negeri yang mana awalnya itu faktor awalnya itu adalah dari pemimpin suatu negara, sampai sekarang itu di era globalisasi itu jadi lebih marak lagi karena sebegitu cepatnya kita menukar informasi, kita bisa mengakses segala macam informasi di dunia ini. Terus kita juga bisa, selain mengakses informasi, kita juga bisa berpendapat di dunia media digital itu dengan sangat mudah gitu. Jadi isu-isu dan propaganda itu bisa dengan sangat mudah ditemui gitu. Dan salah satu caranya dalam propaganda itu juga di dunia perfilman. Salah satunya itu dengan film Oppenheimer ini yang ya sedikit banyaknya mungkin banyak ya bumbu-bumbu perfilman atau drama yang sebenarnya nggak 100% real kejadiannya gitu. Nah
sebelum Oppenheimer juga sebenarnya ada beberapa contoh propaganda yang dibuat oleh perfilman Hollywood atau perfilman Amerika Serikat. Itu salah satu contohnya itu ada film Argo. Kalian pernah disuruh ini gak sih bikin review film gitu sama Pak Robi biasanya? Pernah, tapi waktu sama Kak Muti sih Kak, tapi bukan film itu. Kak Muti. Kalau pas zaman aku dulu ada film Argo. Kalau Argo itu dia latar situasinya itu pas lagi revolusi Iran. Jadi tuh di situ diceritain juga dari kacamata Amerika Serikat, di mana staff-staff dari US Embassy di Tehran itu disekap atau dijadiin sandra gitu. Padahal nggak cuma itu gitu permasalahan dari kejadian saat itu, tapi karena dibuat oleh Amerika Serikat, jadi semuanya itu berdasarkan kacamata Amerika Serikat. Jadi sehingga kita itu menjadi sangat pro dengan Amerika Serikat, yang mana menjadi protagonis di filmnya, dan itu berkaitan juga sama Oppenheimer ini. Jadi kita banyak berpikir bahwa Amerika Serikat di sini yang baik gitu loh. Amerika Serikat ini yang protagonis yang dimainkan oleh si Robert Oppenheimer ini, dari kacamata mereka tentang pengeboman Jepang, terus kalahnya Nazi saat itu semuanya berdasarkan Amerika Serikat. Jadi ya kalau dibilang propaganda atau enggak, mungkin aku nggak bisa bilang iya ya, mungkin. Jadi itu tergantung kita mengemasnya aja gitu dalam menonton sebuah film. Ya jangan kalau kita mau belajar tentang sejarah sebenarnya boleh-boleh aja lewat film untuk mendapat gambaran secara luas. Tapi untuk ya beberapa nilai-nilai tertentu mungkin kalian nggak perlu terlalu menjadikan film itu sebagai rujukan utama gitu. Karena benar juga biasanya sejarah itu dicetak oleh para pemenang. Nah, kalau di film ini kan digambarkannya bahwa tujuan dari Amerika Serikat membuat bom ini, bahkan sampai beneran dijatuhin tuh bom itu, katanya ini untuk mengakhiri segala perang saat itu, yaitu Perang Dunia Kedua. Memang berakhir, tapi kan kita juga tahu selanjutnya itu nggak benar-benar berakhir perangnya, tapi juga setelah itu ada Perang Dingin. Jadi itu selain mengakhiri Perang Dunia Kedua, tapi itu juga menjadi sumber salah satu faktor latar belakangnya Perang Dingin gitu. Nah, benar banget, dan kita bisa lihat pada sebenarnya kan Amerika Serikat ini tuh awalnya negara netral gak sih di Perang Dunia. Dia tuh nggak ikut mana-mana, tapi kayak dengan alasan gitu kan, karena dia ngeliat Jepang nih nyerang Pearl Harbor gitu kan, akhirnya gue gabung deh ke Sekutu tanggal 7 Desember 1941. Jadi kayak istilahnya kayak pahlawan kesiangan kayak gitu kan di Perang Dunia ini. Akhirnya dia menciptakan Project Manhattan karena dia melihat kayak ini perang. Ya memang sih pada saat itu bom atom dijatuhkan, itu Perang Dunia berakhir, Perang Dunia Kedua berakhir lebih cepat gitu kan. Cuman kan memakan banyak korban juga, jadi kayak kita ada di dua jalur yang bingungin gitu kan. Kayak Oppenheimer ini, dia juga ngerasa kayak Perang Dunia cepat berakhir, tapi dia juga ngerasa kayak bersalah gitu kan. Bahkan sampai Albert Einstein pun juga ngerasa bersalah gitu gak sih Kak? Kan ya di film itu, di endingnya itu dia kayak ngasih tahu percakapan antara si Albert Einstein dan juga Oppenheimer-nya yang bikin overthinking siapa tuh lawan politiknya gitu, yang sampai dia ngefitnah Oppenheimer itu kan dia bilang kalau misalnya dia tahu gitu kan Jerman itu gagal menciptakan ini gitu kan, ya dia nggak bakalan menandatangani project ini gitu kan. Ya namanya juga sudah terjadi gitu kan. Nah tadi aku juga mention bahwasannya kayak film-film sejarah kayak gini tuh mungkin bisa untuk kita belajar sejarah gitu ya Kak, tapi jangan jadiin itu 100% kita belajar sejarah dari film itu gitu ya Kak. Ya benar. Nah benar sih, karena kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, ini nggak cuma di Amerika Serikat aja gitu ya Kak, propaganda itu sering terjadi. Bahkan kayak tadi film apa Kak? Argo ya. Terus juga ada film Rainbow. Teman-teman tahu gak sih film Rainbow itu kan juga propaganda Amerika untuk nutupin kekalahan dia melawan Vietnam gitu kan, di perang Vietnam gitu. Itu kan salah satu propaganda. Jadi kayak atau teman-teman yang mau belajar sejarah, mungkin gak hanya film aja gitu ya Kak, tapi belajar juga sejarah aslinya itu gimana sih gitu. Jadi biar lebih tahu gitu. Nah, aku mau nanya juga nih Kak, kalau misalnya Kak Kintan sendiri tuh ada gak sih kayak mungkin saran-saran film-film yang bisa ditonton gitu Kak untuk belajar sejarah, mungkin yang sejalan juga sama Oppenheimer dan juga untuk kita nih anak HI untuk belajar hubungan internasional biar lebih menyenangkan gitu.
kalau ngomongin rekomendasi film, tadi yang aku sebutin juga sebenarnya seru, Argo. Jadi tapi dia itu nggak yang bener-bener ngomongin perang mulu. Jadi ya buat kalian yang mungkin bukan anak HI dan yang nggak begitu suka perang juga masih bisa enjoy gitu untuk nontonnya. Tadi Argo itu tahun 2012 kalau nonton filmnya. Terus ada juga film The Day After Tomorrow. Jadi kalau itu kan kalau kita ngomongin propaganda itu biasanya di apa ya, di cenderung itu hal yang negatif itu konotasinya, tapi sebenarnya propaganda juga bisa menjadi hal yang positif. Salah satu itu dari film The Day After Tomorrow ini, di mana dia itu menggambarkan tentang apa ya, kesadaran untuk menjaga lingkungan gitu. Kalau nggak salah itu tuh filmnya itu tentang sebuah, ada orang meneliti gitu di Atlantik Utara, di mana di situ tuh terjadi climate change, di mana suhu air di Atlantik Utaranya itu udah mulai naik gitu, sehingga es-esnya tuh cair. Tapi kayak orang-orang di film itulah, pemerintah pada nggak percaya sama si pemeran utamanya ini, sampai akhirnya ya terjadilah banyak tuh global warming di mana-mana, dan semuanya orang-orang tuh baru kayak tersadarkan atas hal ini gitu. Jadi propaganda itu nggak selalu apa ya, termsnya itu hal yang negatif, tapi bisa juga untuk mengajari atau mengajak orang-orang tuh untuk lebih sadar akan sesuatu hal yang lebih positif kayak gitu. I see, benar-benar banget. Jadi banyak gitu ya guys, nggak cuman ini aja nih. Nah, BTW Kak, aku juga keinget sama yang tadi kakak sempat mention proliferasi nuklir gitu ya kan Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri, apakah film Oppenheimer ini tuh menyoroti gitu isu-isu kontemporer kayak seperti tadi tuh resiko proliferasi nuklir atau pengawasan senjata dalam konteks hubungan internasional saat ini? Oke, jadi tentang proliferasi nuklir, namanya susah ya. Proliferasi nuklir ini juga cukup digambarkan dengan jelas gitu di film ini, di mana ya ini tuh menjadi peran utamanya gitu, peran kunci dalam film ini adalah si nuklir ini loh, si bom ini, yang mana dia itu merupakan senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Bahkan sampai hari ini pun itu dianggap hal yang berbahaya. Dan setelah Perang Dunia II ini, yang mana ini kan menjadi pencatat sejarah lah si nuklir ini. Jadi setelah Perang Dunia II, akhirnya semua negara itu kan menjadi merasa terancam, semua negara merasa tidak aman dengan adanya si nuklir ini yang dimiliki oleh negara-negara superpower. Akhirnya tuh negara-negara saat itu setelah Perang Dunia Kedua itu membuat sebuah traktat namanya Non-Proliferation Nuclear Treaty atau NPT. Aku lupa deh, kalau salah dibuat di Jepang ya or something, mungkin bisa dikoreksi ya, aku lupa pokoknya sejarahnya. Nah intinya itu tuh treaty yang membuat kesepakatan untuk negara-negara tidak mengembangkan atau menyebarkan atau untuk tidak menyebarkan dan mengembangkan senjata nuklir gitu. Itu sih intinya. Dan sampai sekarang ya, walaupun mungkin banyak juga kontroversi tentang treaty NPT ini, tapi sampai sekarang ini masih ada sih treaty-nya setahu aku ya, karena sampai sekarang juga makanya kenapa udah nggak ada lagi perang-perang senjata konvensional ya, salah satu alasannya itu karena sekarang udah ada NPT itu, dimana ya untuk negara-negara yang mungkin punya kayak nggak boleh dipakai, mungkin sekarang mereka memakai itu untuk ya sebagai keamanan negaranya aja, tapi nggak untuk dijatuhin lagi gitu. I see. Nah, jadi kayak dari situ kita bisa lihat bahwasanya dari film ini tuh kita jadi lebih belajar banyak sejarah lagi kalau misalnya kita mau ngulik itu gitu ya kan Kak? Nah, iya benar. Menarik banget nih teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat bahwasanya tuh kita sebagai anak hubungan internasional tuh bisa aja menikmati film ini, karena ternyata kalau misalnya kalian tonton 3 jam itu gitu dan nonton bener-bener nonton gitu ya, kita lihat bahwasanya tuh haknya tuh banyak gitu guys. Kita bisa melihat banyak kayak sisi-sisi dari aktor negara, aktor non negara itu juga terlibat dalam film ini, dalam sejarah ini gitu ya kan Kak Kintan. Benar-benar. Nah, oke. Tadi tuh bisa bilang tuh bahwasanya tuh kayak pertanyaan terakhir nih Kak di podcast ini gitu. Oh my god, kayak nggak menyangka kan. Oh my god, nyampe terakhir. Iya, karena tadi tuh kayak sebenarnya tuh udah hampir 20 menit gitu loh kita berbicara, tidak menyangka gitu kan, karena emang sebenarnya tuh iya. Kita bisa merangkum 3 jam jadi 20 menitan dalam kacamata HI gitu ya kan. Nah,
Untuk teman-teman tuh bisa banget kalau misalnya tertarik gitu ya mau nonton film ini, itu boleh banget. Dan kalau untuk anak HI juga bisa banget gitu. Yang penting kalian tetap harus awake dalam menonton film-film sejarah supaya kalian tuh nggak kemakan gitu aja. Karena yang tadi kayak film itu bisa aja jadi alat propaganda suatu negara guys gitu. Nah Kak Kintan, mungkin nih Kak Kintan ada closing statement nggak atau apa sih yang mau disampaikan untuk para interpelagis yang mendengar podcast ini? Oke. Closing statement apa ya? Mungkin aku mau say thanks juga sama teman-teman Interpelagos atau podcast yang sudah mengadakan atau menyelenggarakan podcast dengan isu yang sangat menarik, karena yang nggak teoritis aja, juga kita di sini bahasa bedah film gitu lah. Nah mungkin pesan aku ya, kalian sering-sering nonton film sejarah, atau mungkin kalau yang kalian lebih suka baca, it's okay baca gitu. Tapi untuk aku sendiri sebenarnya aku lebih suka nonton, karena kalau di kelas kan kita cuma belajar tuh berdasarkan teori-teori atau cerita-cerita dari dosen, yang mana kita tuh juga butuh gitu visualisasi sebenarnya seperti apa gitu sejarah pada zaman itu. Dan film ini tuh sangat recommended untuk teman-teman yang ingin mengkaji tentang Perang Dunia Kedua saat itu, khususnya tuh dalam proliferation senjata nuklir ini, karena juga di sana banyak menggambarkan visualisasinya itu dengan visual effect yang sangat menarik juga. Terus karakter buildingnya punya Oppenheimer ini juga bagus gitu, jadi seakan-akan kita juga ikut tenggelam dalam filmnya gitu. Aku juga senang juga bisa diundang dan dipercayakan untuk bisa ngobrol dan chit chat sama teman-teman Interpelago di sini. Apa bahasa Interpelagis? Iya, Interpelagis ya. Interpelagis. Karena tau gak sih, most of people di sekitar aku tuh ternyata banyak juga yang nggak bisa menikmati esensi dari film ini gitu. Jadi kan aku suka greget kayak kenapa nggak suka gitu. Dan akhirnya aku dikasih tempat di sini sama teman-teman untuk bisa sharing, dan aku juga seneng banget karena di sini aku bisa sharing sama teman-teman yang juga menikmati film ini gitu loh. Jadi aku ya mau say thanks deh, dan semangat juga lah untuk teman-teman Interpelago terus memberikan inspirasi untuk teman-teman lainnya, dan juga ya memberikan wadah-wadah diskusi yang juga menarik mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa mereka akses di ruang kelas aja gitu. Keren. Wih teman-teman, ayo kita kasih tepuk tangan untuk yang dengar ini. Terima kasih banget loh Kak Kintan. Kayak Kak Kintan mengucapkan terima kasih ke kita, dan kita pun juga lebih berterima kasih kepada Kak Kintan karena sudah bersedia menjadi speaker kita pada podcast kali ini yang super luar biasa. Jadi kayak kalau misalnya kalian mendengarkan gitu ya, apa yang diucapkan sama Kak Kintan itu terdengar tuh kayak ya udah santai aja, tapi tuh maknanya ada gitu. Jadi kayak sangat nyaman banget gitu kan ngobrol sama Kak Kintan, dan juga kita mendengarnya pun juga jadi ikut menyenangkan gitu. Terima kasih Kak Kintan. Terima kasih juga kita dan teman-teman. Oke Kak Kintan, terima kasih banyak. Wah tadi Kak Kintan tuh sudah berterima kasih banget ke kita Interpelago, dan kita pun dari Interpelagis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kintan karena sudah memberikan insight baru dalam film Oppenheimer yang mungkin banyak orang-orang tuh underestimate gitu untuk mungkin pelajar atau mahasiswa di dunia sosum gitu kan, yang nggak terlalu hanya Oppenheimer nih tentang atom gitu kan, fisika banget, yang ternyata di sini kita kupas tuntas bahwasanya ada loh guys kacamata hubungan internasional dalam film ini gitu. Terima kasih Kak Kintan yang sudah bersedia menjadi speaker kita kali ini, dan juga teman-teman Interpelagis yang sudah mendengarkan podcast ini sampai detik ini. Aku Anggita Sabila Hisna, moderator podcast Interpelago pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Ditunggu di podcast selanjutnya ya.